Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, kali ini nasihat khusus untuk para istri. Wahai para istri, apakah yang menyulitkanmu jika engkau menemui suamimu? Tatkala suamimu masuk ke rumahmu, kamu berikan kepadanya wajah yang manis, wajah yang berseri-seri. Nabi mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kau remehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun hanya berupa penyambutan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Wahai para istri, berhiaslah, berdandanlah di hadapan suamimu. Gunakan wangi-wangian. Pakai minyak wangi sangat dianjurkan bagi seorang wanita tatkala menjumpai suaminya di rumahnya. Sambut suamimu dengan wajah ceria. Cium keningnya tanpa dia sadari. Niscaya itu akan terasa sejuk di hati suami, bagaikan embun yang turun di musim kemarau. Wahai para istri, jadilah engkau seorang istri yang memiliki sifat yang lapang dada, yang tenang dan selalu ingat kepada Allah dalam segala keadaan. Suamimu memberi yang banyak, bersyukur kepada Allah. Suamimu memberi yang sedikit sesuai dengan kesanggupannya, bersabarlah, ucapkanlah jazakallahu khairan kepada suamimu. Doakanlah agar dia mendapatkan yang lebih banyak. Didiklah anak-anakmu, wahai para istri, dengan baik. Ajarkan kepada mereka adab-adab Islam. Di rumah, hendaknya engkau banyak bertasbih, bertakbir, bertahlil. Sering-seringlah membuka mushaf Al-Quran dan menelaahnya, baca terjemahannya, sehingga engkau akan bisa seakan-akan bercakap dengan Allah Ta'ala. Baca surat Al-Baqarah di rumah, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Wahai para istri, bangunkanlah suamimu untuk mengerjakan salat malam, salat tahajud. Karena Allah akan memberikan rahmat kepada seorang yang bangun di malam hari lalu membangunkan istrinya untuk salat tahajud. Kalau tidak mau, maka diperciki air. Allah pun akan memberikan rahmat kepada seorang wanita yang membangunkan suaminya di malam hari untuk salat malam. Jika tidak mau, maka percikan air kepadanya. Anjurkan suamimu untuk puasa sunnah, puasa Senin dan Kamis. Dan siapkan masakan sahur. Malam-malam siap-siap makan sahur. Bangunkan suaminya untuk makan sahur. Bangunkan pula anak-anaknya. Tawarkan kepada anak-anak di sore hari sebelum tidur. Besok kita mau puasa, nak. Kamu mau ikutan apa tidak? Kalau anak kita mau ikutan puasa sunnah, maka kita bangunkan. Kalau dia tidak mau, maka jangan dipaksakan. Karena itu hukumnya sunnah. Dan ingatkan juga kepada suami untuk berbuat baik kepada orang tua. Ingatkan kepada suami untuk menyambung silaturahmi. Karena banyak suami-suami setelah menikah, dia sibuk dengan istrinya, dia lupa dengan keluarganya. Wahai para istri, bersabarlah kalian menghadapi suamimu. Perbanyaklah istighfar untuk dirimu, suamimu, orang tuamu, dan semua kaum muslimin. Doakan mereka, mohonkan ampun, dan berdoalah selalu agar diberikan keturunan yang saleh dan memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doamu. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan untuk kalian. Quran surat Al-Mu'min, surat yang ke-40 ayat yang ke-60. Begitulah seorang istri hendaknya di rumah senantiasa mendoakan kebaikan untuk dirinya, untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Ucapan kata-kata yang baik. Apabila sedang marah dengan anak, jangan katakan yang buruk. Doakan kepada anakmu, semoga enteng jodohnya. Doakan kepada anakmu, semoga dimurahkan rezekinya. Doakan kepada anak-anakmu agar menjadi anak yang saleh dan salehah. Karena anak adalah barang yang paling berharga yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya apabila anaknya menjadi orang-orang yang saleh, anak-anak yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.